Halo guys, kali ini gua mau sharing tentang screener yang gua bikin sendiri ya. Kalau cara bikinnya pastinya dari sini ya. Kalian mungkin udah tahu dan mudah lah gitu di aplikasikannya. Nah ini kemarin gua udah bahas yang pertama, itu yang paling atas BG. Lalu gua mau coba bahas yang nomor 2. Ya, mungkin bisa dibilang namanya screener ini dia ngurut ya. Jadi kalau paling atas itu adalah screener yang paling pertama kali dibuat gitu ya. Makin ke bawah tuh yang terakhir kali dibuat gitu. Nah seperti itu. Jadi di awal-awal namanya apa ya, pemula ya, sama sampai sekarang juga masih pemula sebenarnya. Kita tahu tuh yang namanya price to book value, artinya harga sahamnya yang dihargakan saat ini seperti apa gitu. Kalau dia di atas 1 berarti sudah dihargai di atas harga wajarnya. Kalau di bawah 1 berarti kan dihargai di bawah harga wajarnya, seperti itu. Nah karena tahu itu kita langsung berpikir kan, seakan-akan lah tinggal screening aja ya saham-saham yang PBV-nya di bawah 1 gitu. Ternyata nggak sesimpel itu ya. Nah ini coba kita cek. Ini mungkin screener kedua gue yang gue buat. Jadi isinya itu pertama PBV. PBV-nya di sini gua tulis di kurang dari 0,5, lebih dari 0. Kenapa gua kasih yang lebih dari 0? Karena kalau dia minus itu berarti kurang bagus sahamnya kayaknya ya. Karena ekuitasnya dia negatif. Itu artinya dia punya utang ya gitu. Nah, itu makanya gua kalau nggak dibikin begini dia ke bawah juga tuh yang PBV-nya minus gitu ya. Nah oke, lanjut lagi ya. Tadi ada berapa sih? Ada 24 ya. Coba kalau kita ganti PBV-nya di bawah 1 deh, kurang dari sama dengan 1 ya. Screen. Nah itu jadi ada lebih banyak ya. Nah terus setelah kita dulu simpelnya gue mikirnya adalah kalau dia perusahaan yang bagus itu berarti bisa generate profit 2 digit gitu ya. 2 digitnya ya coba minimal 20% lah gitu. Nah ini gua filter lagi nih. Jadi saham-saham yang dia berhasil mengenerate profit itu sampai 20% lebih gitu. Jadi gue tambahin di sini net profit marginnya itu kalau secara analyze ada di atas 20%. Nah hasilnya seperti ini ya. Ada 52 lebih, ada 52 gitu. Nah kalian harus perhatikan lagi kalau misalkan ada angka-angka yang agak-agak unik gitu ya, atau nyeleneh gitu. Kayak contoh nih yang paling atas, net profit marginnya sampai 9.000%. 9.000% ya, banyak juga ya. Kalau kita modal
usaha modal usaha 1 juta gitu, 100%-nya aja jadi 2 juta. Kalau 1000% jadi 20 juta. Itu kayaknya apa itu ya, usaha apa. Nah harganya juga rada aneh, karena biasa kalau net profit marginnya bagus, harganya harusnya ya bagus juga gitu. Kita cek. Nah di sini dia bisa menghasilkan keuntungan sampai 6M gitu ya. Sementara revenue-nya itu cuma 81 juta. Nah, apa yang terjadi? Mungkin nanti kita bisa coba deh. Jangan nanti deh, coba kita cek finansialnya. Kuarternya aja deh coba. Kuarter. Nah, pendapatannya tuh 0M. Iya, karena tadi cuma berapa? 81 juta ya. Artinya jauh banget gitu, nggak nyampe 100 juta. Nah, ini nih yang aneh nih adalah penghasilan atau beban lain-lain. Nah, kalau dia positif berarti kan penghasilan lain-lain ya. Di sini ada di others nih, others itu ya lain-lain ya artinya. Nah itu nggak ada di sini ya. Kalau mau cek pastinya di di PDF-nya laporan keuangannya gitu. Biasanya ada di bawah tuh ada keterangannya itu lain-lainnya dari mana gitu kan. Apakah dari hasil jual aset kah atau apa, atau dari pinjaman, atau kalau dari pinjaman masuk juga nggak sini ya. Nah kayak gitu sih. Nah kita coba pastiin ya, cek neracanya nih. Kalau kita cek ekuitasnya itu, nah ekuitasnya tuh berkurang ya di tahun 2024 ini. Ya itu berkurang bisa jadi karena ada penjualan atau ya ada hutang yang harus dibayarkan gitu. Jadi karena mungkin dari labanya kurang bisa memenuhi gitu ya untuk bayar kewajiban, akhirnya dari ekuitasnya kayak gitu. Ini kalau mau lebih dalam lagi harus baca laporan keuangannya ya. Itu kalau yang mau ya, kalau enggak ya udah. Cuman biasanya gue sih agak menghindari ya kalau yang aneh-aneh begini. Kita skip dulu. Tapi penasaran juga sih. Apa sih namanya? Lennox. Oh dia ini ya. Kayak lembaga keuangan. Oke. Iya. Kalau lembaga keuangan berarti memang nggak ada modalnya ya. Dia kan nggak nggak buat nggak bikin apa-apa gitu ya. Kayak kalau Bank BRI, coba Bang, kalau Bank ya cek dulu. Cek ada Bank BRI. Kita cek dia apakah revenue-nya sama. Oh enggak juga ya, kalau Bank BRI ini ada ada revenue dan net income-nya juga ya. Itu perusahaan investasi apa lagi ya selain tadi LPPS. Oke, ya udah itu aja dulu deh. LPLI. Nah kalau ini dia memang ini yang disuspend itu bukan? Oh bukan ya.
ini coba kita cek juga apakah aneh-aneh. Iya, ini juga sama ya, revenue-nya 5M, net income-nya 67M. Finansial kita cek, neracanya coba, ekuitasnya ada yang berkurang nggak? Ya, dari 1111M ya 1,1 T lah ya, jadi malah bertambah ya, jadi 1,6. Nah, ini menarik nih, kita harus cek lagi ya. Coba cek harganya. Sorry, perusahaan apa nih? Manajemen operasi pemegang saham mayoritas adalah PT Lipo. PT Inti Anugrah Pratama. Lah, sama kayak tadi nggak sih? Oke, coba kita cek ya. PT Inti Anugrah Pratama. Kalau yang LPPS PT Inti Anugrah, oh iya ya, oh mirip nih. Iya, menarik. Mungkin nanti harus dicek lagi ya. Kita harus download laporan keuangannya. Kita buat mastiin penghasilannya itu dari mana. Apakah dia bisa benar bisa seperti itu terus gitu ya. Berarti kalau bisa itu menarik ya. Dengan modal 6M, cuannya 435M. Cuannya aja udah lebih gede dari market cap-nya. Wow. Nah, oke, seperti itu dulu deh. Gue malah jadi penasaran buat bahas 2 saham di atas ini nih malah. Nanti kita coba bedah emiten asli. Nah, gitu aja. Mungkin salah satu screener yang gue bikin gitu ya di awal-awal ya, karena taunya kalau dari PVP kita bisa menilai itu murah, dan yang pastinya dengan net income yang 2 digit berarti kan dia punya potensi bertumbuh dengan cepat ke depannya. Ya, oke, dari gua itu dulu. Terima kasih, silakan dipraktekkan sendiri dan digali-gali lagi kalau ada saham yang menarik. Oke, thank you.